siswa tersesat. Oh, siswa tersesat. Oh, siswa tersesat. Astagfirullah. Sangat luar biasa sekali ini pagi-pagi. Ini luar biasa, banyak banget ini orang-orangnya Mas Det. Oh iya. Banyak nih, keren banget ini. Oh ya, untuk sebelum kita mulai, bagi yang belum tahu, perkenalkan, saya Radit sebagai host dan juga rekan saya Radit. Oke, jadi yang bingung, kita semua sama-sama Radit, tapi ya dari fisik memang beda. Nah, teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya terkait siswa tersesat ini, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang akan kita baca di bulan depan ya. Kebetulan bulan depan, bisanya di follow-nya di mana tuh Mas Det? Boleh sekali, kalian bisa follow di Eastville Council atau tidak, ada di sini nih tulisannya. Ada di situ ya. Kami akan membuka sesi pertanyaan di setiap hari Selasa, minggu kedua. Kemudian kita akan meng-up konten tersebut 1 bulan sekali. Mas Det, kayaknya kita belum kenalan nih sama narasumbernya. Oh iya, benar sekali. Untuk narasumber ini, Iya. Tadi sudah dipanggil Pak Saifuddin ya, di bagian ciri khas Islamic Belief. Yang sebelah saya siapa namanya Pak? Siap untuk mensesatkan hari ini ya. Karena judulnya sudah ekstrim, kita ekstrimkan sekalian ya. Kenalan Pak, mungkin banyak yang belum tahu Pak. Berhubung samping sakit memperkenalkan namanya, jadi saya perkenalkan saja, ini Bapak Abdul Ghafur Firmansah, pujangga kita semuanya. Ya, kalau untuk saya mungkin dari menonton siswa tersesat juga sudah tahu, kebetulan sudah ada di episode pertama. Saya Muhammad Fakih Ansari. Terima kasih. mau Ya. langsung ke pertanyaan pertama, boleh kan? Aduh, boleh tuh dibacain tuh. Pertama dari @prkhn.zm. Oke. Dalam menyambut tahun baru Islam, kita dianjurkan membaca doa awal tahun agar kita selamat. Apakah boleh orang yang sedang sekaratul maut kita bacakan doa awal tahun agar selamat? Sekian, terima kasih. Tahan dulu. Mungkin saya rasa seharusnya mungkin agar selamat umurnya gitu, diselamatkan oleh malaikat maut. Kan gak lucu misalnya dia lagi la ilaha illallah la, gitu kan. Tiba-tiba di yang lain tuh yang layat disuruh ngedoain doa selamat, tiba-tiba wah, gue bangun lagi nih gitu. Gimana? Mungkin untuk selamat dari malaikat kali ya. Ya mungkin. Tapi kalau mau lebih worth it daripada ngasih doa selamat, mending dikasih papan selamat kayak selamat di. Iya, dikasih papan selamat, bener. Oke, silakan Pak Haji untuk menjawab terlebih dahulu. Sudah dijawab tadi. Oh, jawab, Pak? Jawabannya Pak. Oh tadi nggak serius jawabannya. Yang mau sakit ya didoain. Kalau mau sakit, kalau lagi sakit, didoakan supaya sembuh. Kalau memang sedang sakaratul maut, ditalkin kan ya nggak cocok doa awal tahun dibacain orang mau mati gitu ya. Nah, doa itu adalah harapan, visi, tujuan kita. Ya, kalau ada orang nih langsung aja terpoin ya, terpoin yang sesuai jawaban yang diminta. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya doakannya orang sakit. Kalau ada orang yang mau sakaratul maut, yang mau meninggal, ya dibimbing dengan apa? Kalimat apa? Talqin la ilaha illallah, bukan nyebut bukan nyebut. Dibimbing la ilaha illallah. Biasa kita kan begitu, nyebut apa? Kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau orang yang sakaratul maut ya doanya semoga husnul khotimah atau langsung dibimbing talqinkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya siapa yang di akhir hayatnya kalimat tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Simpel bener masuk surga terpunya ya. Iya simpel banget. Mau meninggal mengucapin la ilaha illallah. Tapi belum tentu yang hidupnya tidak di atas la ilaha illallah, belum tentu bisa nyebut kalimat itu walaupun pendek dan mudah ketika diucapkan saat sehat. Tapi ketika sakaratul maut, kondisinya ya sesuai kehidupannya. Kalau kehidupannya bukan di atas la ilaha illallah, dia akan kesulitan walaupun la
La ilaha illallah jangan lewat. Ya begitu ya. Ya, silakan tambahkan dengan Bapak. Baik, kalau pertanyaannya tersesat tapi jawabannya tidak tersesat. Tadi kita menyangkut tentang sebuah doa sesuai dengan porsinya. Ketika doa kematian maka hantarkanlah dengan doa kematian itu. Ya, mudah-mudahan kalau tadi kata Pak Haji, di ujung sebuah kematian ujungnya adalah surga dengan sebuah kalimat la ilaha illallah. Ada lagi bahwa tidak semua amalan akan mengantarkan kepada kita ke surganya Allah. Sebab kalau kita menghitung-hitung sebuah amalan, lantas Allah memberikan suatu kenikmatan kepada kita, maka tidak akan cukup amalan itu untuk menutupi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berkedip saja, kalau kita hitung-hitung kenikmatan Allah begitu besar, artinya amalan kita tidak akan cukup. Tapi ada yang memasukkan kita kepada surga bukan sekedar amalan. Jadi kalau di Al-Hikam itu disebutnya adalah jangan bangga dengan sebuah amalan, tapi harapkanlah sebuah rahmat Allah. Masih ingat mungkin dengan sebuah kisah seorang pelacur gitu ya, yang memberikan air kepada anjing gitu ya. Apakah dia berbuat amal? Tidak. Sepanjang hidupnya dia menjadi seorang pelacur, tapi ketika memberikan sebuah air kepada anjing, maka di sana ada rahmat Allah, sehingga dalam kisah tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi catatannya, amal tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Mungkin cukup. Iya. Jadi kita sudah ditanya pertanyaan yang mungkin cukup di luar nalar, tapi sebetulnya masuk akal. Tadi juga sudah dijawab oleh dua narasumber kita. Ini pertanyaan terkait kematian. Tadi pertanyaan apa Mas Ded? Pertanyaannya orang sekaratul maut dibacain doa selamat ulang tahun. Selamat awal tahun. Ya. Ada orang sakaratul maut mau meninggal sekarat gitu ya. Di doa awal tahun itu boleh nggak gitu, dengan harapan mungkin biar umurnya lagi sekarat jadi sehat lagi, biar umurnya tambah panjang gitu kan, karena harapan kita ketika awal tahun kita doa awal tahun diantaranya supaya kita bisa bertemu dengan tahun yang akan datang gitu ya. Nah sesuai dengan tadi apa yang sudah dijawab oleh beberapa narasumber, mungkin ada kaitannya dengan kalau kita minum obat. Mas Ded kalau minum obat pusing, kira-kira minumnya obat pusing atau proma? Obat pusing. Obat pusing ya? Nggak mungkin ada orang pusing minumnya proma. Nah itu yang disebut tersesat. Jadi sama dengan ketika kita doa itu ada tempatnya. Ada orang mau makan nanti nggak mungkin baca doa tidur, bener nggak ya? Nah betul tadi apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Jadi ketika kita berdoa itu ada tempatnya. Ketika kita doa itu ada doa khususnya. Jadi nggak bisa kita doa sembarangan. Tapi konteksnya bagaimana kalau yang kita hafal ya doa awal tahun aja. Kita nggak hafal surat Yasin, kita nggak hafal apa. Boleh nggak kita hafal doa awal tahun? Orang tua kita lagi meninggal, kita nggak bisa doa apa-apa. Kita baca doa awal tahun boleh nggak? Ya boleh gitu. Kalau kita hafalnya itu saja. Kenapa? Karena itu merupakan diantara kalimat-kalimat yang terbaik untuk dibisikkan kepada orang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, dibisikanlah dengan bisikan yang baik. Jangan sampai kita dengan bisikan yang buruk. Apalagi tadi nyebut aja gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa dijawab. No, berarti setiap doa itu ada tempatnya masing-masing ya. Nanti kalau lagi sekarat dikasih doa awal tahun, malah sekaratnya yang lebih lama. Oh iya, malah sekaratnya yang lebih lama ya. Juga tadi kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa amal itu sekali lagi, amal itu tidak cukup ya untuk membantu kita nanti di akhirat. Jadi selama kita ada di dunia, ya baik-baik aja lah, jangan ngelakuin hal-hal yang macam-macam dulu deh. Malah kita ngedoain orang yang salah di tempat yang salah gitu ya. Apalagi ya tadi sakaratul maut tiba-tiba didoain selamat gitu. Iya, betul. Lanjut ya Mas. Oke, untuk pertanyaan 2 silakan dibacakan. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Tersesat astagfirullah. Saya mau nanya Ustadz, kemarin kan tahun baru Hijriah. Nah, pas nongkrong sama teman-teman, kami berdoa dengan membaca doa awal tahun yang dipimpin oleh Google Voice, Ustadz.
Lalu hukumnya apa? Jika boleh, apakah Google juga mendapatkan sebagian pahala? Sabar Pak. Menurut saya gini, sebenarnya secara nggak langsung orang ini benar tersesat juga. Secara nggak langsung dia pengen sistem dari Google tuh dijadiin Islam juga, dikasih baca doa gitu. Juga ini sebenarnya bisa memudahkan Pak, ustadz-ustadz yang misalnya dia dipimpin suruh doa, misalnya dia lagi kena uzur gitu Pak, lagi sariawan. Biasanya kan ustadz megangnya yasinan, ini pakainya Google Assistant. Oke Google, pimpin doa yasin, gitu Pak. Jadi gimana Pak untuk jawabannya Pak? Doanya dipandu sama Google karena nggak ada ustadz, kasihan ustadz makin hilang aja. Udah kalau datang dikasih amplop juga ala kadarnya. Saya belajar murotal misalkan, nyari yang enak di guru di Islamik, yang enak saya doang kayaknya deh. Akhirnya nyari yang lebih enak di mana? Di Google kan. Belajarlah ke sana. Ada siapa namanya Salah Al-Musalli, alhamdulillah, yang misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kan enak itu. Itu nggak ada tuh guru-guru yang ngajarin gitu. Saya belajar sama YouTube, Google, si Salah Musalli. Atau mungkin ada Abdurrahman Alusi, kita bisa belajar dari sana. Banyak. Bagaimana kalau doanya dipimpin? Ya kalau emang diantara yang hadir nggak ada yang hafal, ya apa boleh buat? Ayo kita dengerin sama-sama, kita aminkan. Salahnya? Kan begitu, isinya sama kok. Cuman beda yang ngomong saja, bukan Ustadz Google. Nggak apa-apa. Kalau emang nggak ada itu darurat. Tapi kalau ada sebaiknya doakan harapan kita. Contohnya kita ke haji deh. Ke haji itu doanya nggak diatur sebenarnya ketika kita tawaf, ketika kita sa'i itu nggak diatur. Yang dibaca oleh para jamaah, yang dipandu oleh para mutawif itu doa-doa yang dibikin oleh para ulama. Nabi nggak ngatur. Tapi doa itu hanya bisa kita panjatkan dengan khusyuk kalau yang kita harapkan itu betul-betul lahir dari hati kita, keinginan kita, betul-betul cita-cita kita yang betul kita harapkan dari Tuhan. Ini kalau baca doanya orang yang doa gitu kayaknya kurang. Kalau apalagi kalau doanya misalkan yang jomblo mintanya apa? Jodoh. Lah saya aminkan yang sudah punya istri. Gimana nanti jadinya itu? Nambah. Ya, jadi emang yang paling pas doa itu lahir dari kita. Ya, lahir dari kita, dari hati kita. Kalau dari yang lain ya mungkin lah, tapi kan kurang khusyuk gitu kan. Silakan Pak, teruskan Pak. Biarkan yang mana Pak Alpin dengan Faria, biarkan dia mengaminkan doa itu. Masa diaminkan sama saya? Diserang saya sama Misiga itu kalau nggak mengaminkan itu ya. Baik, tadi apakah Google-nya dapat amal kan gitu ya? Kita lihat yang menciptakan Google itu siapa? Kita lihat dulu sejarah sebelumnya gitu ya. Kalaupun memang dia seorang ateis, tidak beragama, berarti tidak ada pengakuan di hadapan Tuhan. Bentuk apapun yang dibuat, aplikasi apapun yang dibuat, tapi tidak pernah mentuhankan Allah, tidak mengatakan bahwa Allah itu akbar, Allah itu besar. Dalam hatinya ada pengakuan, dalam dirinya ada pengakuan bahwa Allah itu maha segalanya. Itu sama saja dia tidak akan mendapatkan sebuah amal. Mungkin yang akan mendapatkan sebuah amal adalah yang menggunakan aplikasi itu sendiri. Karena kalau sama-sama orang Muslim bahwa ada pengakuan terhadap Tuhannya, berarti dia ada checklist di hadapan Allah bahwa ini adalah hambaku, kata Allah itu. Tapi kalau memang yang membuatnya bukan orang Muslim, dia hanya sekedar ibadah sosial saja, hanya sekedar baik saja. Jangan berharap ada catatan kebaikan di hadapan Allah. Karena pada keseharian hidupnya mungkin dia tidak pernah menghambakan diri kepada Allah, sholat dan menjalankan rukun Islam dan rukun iman secara utuh gitu ya. Dia tidak akan pernah mendapatkan amalan itu, terkecuali mungkin orang-orang yang mengisi daripada kontennya. Misalnya semacam tadi ada orang yang membaca Al-Quran menggunakan alat itu gitu ya, menggunakan alat Google tersebut sebagai alat media untuk menyampaikan kepada umat, mungkin dia mendapatkan amal. Tapi untuk alat yang dibuat sama orang-orang yang ateis,
Orang yang tidak pernah menghamba kepada Allah jangan pernah punya amal, atau jangan pernah hadir di hadapan Allah kelak, karena sebuah keyakinannya akan berbeda. Ya, terkait pertanyaan ini mungkin ada hubungannya dengan perkembangan teknologi. Betul apa yang tadi sudah disampaikan. Mungkin hanya saya menguatkan di sini. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat Rahman dan punya sifat Rahim. Kalau kita artikan Rahman itu Maha Pengasih ya. Tapi kalau kita artikan Rahim itu Maha Penyayang. Kasihnya Allah ini di dunia dan di akhirat. Sedangkan kasih sayangnya Allah ini di akhirat saja. Betul apa yang tadi disampaikan bahwasanya kenapa sebuah amal ini tidak masuk kepada orang-orang yang notabene tidak beriman kepada Allah. Karena memang mereka hanya sampai rahmannya Allah. Mereka hanya sampai pemberiannya Allah. Jadi mungkin apa yang mereka lakukan, bentuk amal, bentuk perbuatan yang mereka bermanfaat ini tetap akan bermanfaat bagi mereka toh hanya di dunia. Sedangkan ini stuck di akhirat tidak akan menjadi manfaat. Nah maka inilah diantara keuntungan kita sebagai seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, apapun kita yang perbuat, itu bukan hanya berdampak di dunia, tapi ternyata berdampak di akhirat. Maka kita sebagai siswa haruslah terus untuk memotivasi diri kita menjadi sosok yang bermanfaat, sehingga kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhir dan di awal tahun ini. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalkan selama kita bisa, kenapa nggak kita saja gitu ya, Bang? Betul ya. Jadi jangan apalagi kan yang kita tahu Google ini kan yang punya non muslim ya. Jadi sayang banget coba seandainya itu produk digunakan dengan baik, itu sebenarnya bisa jadi pahala jariah ya sebenarnya. Iya. Bisa jadi pahala jariah. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan mungkin. Tapi mungkin bisa juga ini buat terobosan Google, biar juga. voice-nya jadi bisa tajwid. Oh iya, misalnya lagi baca Quran gitu ya, tolong dong, misalnya kita lagi butuh guru ngaji ya, kita ngaji di depan Google Asisten aja, woi Google tolong dong, checklistin tajwid saya misalnya gitu, atau mungkin lagi hafalan gitu ya, dicek sama Google, ya Bisa keren, juga, bisa juga, benar-benar. Oke, ini lanjut ke pertanyaan ketiga sekaligus terakhir di sini. Pertanyaan adalah dari Daniel Mulia, Bang Ded. Loh, kok ini nanya saya? Ini saya ngundang narasumber terbaik malah nanyanya kesesat. Apa ini? Bang Ded, besok malam kan satu suro, tapi kita tetap masuk kerja. Apakah karena setan-setan pada WFH jadi kita Setan pada WFH itu Nah, gimana itu? Nih pertanyaannya rada-rada ini sangat melenceng ini. Iya. Tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura itu adalah terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Nah, jadi di situ dibantai 70 orang pengikut Husain, disisakan hanya satu perempuan dan satu bayi. Yang lainnya dibantai. Bayangkan 71 lawannya ribuan tentara yang dikirim oleh Yazid ke Karbala itu. Jadi hanya sisa dua, Zainab sama Ali juga namanya, Ali Zainal Abidin, yang kemudian menjadi seorang sufi besar ya. Bukunya tebal sekali, buku tentang doa itu, Sahifah Sajadiyah. Asyura, makanya di sini mungkin akrab dengan Hari Anak Yatim. Karena memang tradisi kalau kita merujuk ke sana ya itu meninggal semua, tinggal satu bayi. Jadi untuk peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung, yang menderita. Ya. Nah itu, jadi bukan surah, itu bukan malam 1, tapi malam ke 10 Muharram. Tapi kalau tanggal 1 besok ya tanggal 1 tahun baru. Libur, ya libur memang tanggal merah. Hari Sabtu libur, bukan berarti setannya libur atau setannya WFH atau apa, nggak ada urusannya sama setan ya. Kerja mah orang Islam nggak ada liburnya, belajar pun nggak ada liburnya. Ya begitulah emang diajarkan kita. Libur kita saat kita apa? Liburnya orang Islam saat apa? Saat masuk ke dalam kubur baru libur.
libur belajar, libur bekerja, libur. Itulah liburnya orang Islam. Di luar itu kita bekerja, di luar itu kita belajar. Lihat filosofi haji. Singgah itu sebentar, istirahat itu sebentar, sisanya bergerak, bergerak, bergerak. Anda berhenti, ketabrak, mati. Anda salah arah, ketabrak, mati. Itulah filosofi Islam. Bergerak, bergerak, bergerak. Biarin aja setannya mau FH kek, mau online, mau offline. Pokoknya kita tetap di jalan tersesat. Jangan tersesat ke dalam jalan yang benar. Begitu kira-kira. Yang dipertanyain setan, ya kan? Nanyanya soal setan. Setan itu kalau dalam istilah agama ada dua ya. Ada jibti sama togut. Ada setan berbentuk manusia dan jin, ada setan berbentuk sifat. Maka kelakuan jin dan manusia itu ada yang kayak setan. Karena memang dia tergoda dengan setan. Nah maka ini kadang yang harus menjadi pertanyaan, setan-setan kita ini identik dengan jin. Kita lebih ditakut-takutin kan, jangan dekat-dekat lantai 5, di pojok banyak setannya, misalkan gitu kan ya, misalkan gitu kan. Nah itu kadang setan dalam bentuk apa sih? Nah mungkin itu setan dalam bentuk jin yang tujuannya untuk menggoda keimanan kita. Maka seharusnya kita sebagai manusia ya kita jangan takut mau bentuknya kayak pocong, kayak mau bentuknya kayak genderuwo, kayak maaf ya kalau di belakang ada yang ngelihat gitu. Jadi jangan takut tetap. Jadi tujuan kita sebagai manusia adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang lagi booming sekarang, apalagi di Indonesia. Filmnya itu film kebanyakan film setan. Dan memang mengajarkan kepada kita kayak nakut-nakutin setan. Cuman di antara film yang kemarin itu kalau nggak salah ada film apa? Enggak. Kayak KKN Desa Penari gitu ya. Nah itu mengajarkan kepada kita untuk kita tidak bersekutu sama jin. Mengajarkan kita untuk sampai kita jangan sampai tergoda bisikan-bisikan mereka. Karena kembali lagi, tadi ada setan yang rupanya bentuknya manusia, ada setan rupanya bentuk jin. Jadi mungkin ini yang harus kita ketahui dan kita jangan sampai tergoda. Masalah urusan WFH yang namanya setan tuh gak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia itu sendiri. Maka ketika kita sebagai manusia, betul tadi apa yang disampaikan Pak Haji Saifuddin, endingnya kita adalah masuk ke alam kubur. Jadi mau sampai kapanpun tadi kita tetap harus bekerja, dalam arti kita tetap harus beribadah kepada Allah. Kita jangan sampai tertanam oleh godaan setan, apalagi takut kepada mereka, baik dalam bentuk jin maupun dari bentuk manusia. Ya mungkin itu. Anak-anakku sekalian, setan itu adalah, kita diuntungkan tidak dengan adanya setan? Hah? Diuntungkanlah. Kita tidak akan pernah masuk surga kalau tidak kita berjuang untuk lepas daripada setan itu. Tidak akan ada sebuah persaingan di dunia ini kalau tidak ada setan. Orang untuk sholat malas, godaan setan. Tapi tatkala kita meng-up diri kita untuk memaksakan sholat, maka ada amal di sana. Kita bisa mengalahkan setan. Setan bisa mengantar kita ke surga tidak? Bisa. Ketika kita mengalahkan setan, kita akan ke surga. Ya. Sampai kapan menggodanya setan itu? Sesuai dengan sebuah perjanjian. Siapa Pak? Antara Allah langsung dengan setan gitu ya. Ketika pada waktu itu dialog gitu ya. Maka izinkan aku untuk menggoda manusia sampai akhir hayatnya, tidak sampai selesai kalian pulang sekolah atau sampai bangun tidur, tidak. Perjanjiannya adalah dengan Allah, aku akan menggoda anak cucu Adam sampai menjelang kematiannya. Ya, jadi setan itu satu sisi menguntungkan untuk kita senantiasa berhadapan dengan Allah. Kan Allah menciptakan dua, malaikat, manusia. Malaikat yang tidak diberikan sebuah nafsu oleh Allah, maka ketika suruh sujud, maka dia akan senantiasa sujud. Tapi beda dengan manusia, ya. Dia harus berjuang melawan hawa nafsunya, dia harus bertarung melawan keinginan yang tidak baik, sehingga ketika lolos dia digoda setan, maka anugerah Allah yang akan ditunggunya. Dan pada akhirnya adalah kehidupan yang ideal adalah berada dalam surganya.
Itu aja, terima kasih. Karena tadi yang dikatakan oleh Pak Paki ada dua jenis setan kan, setan kepala hitam sama setan yang nggak kelihatan itu. Setan yang kepala hitam yang manusia ini kelakuannya sudah lebih bejat dari setan beneran. Benar sekali. Jadi banyak yang nganggur emang setan sekarang. Tadi bukan lagi WFH, dia udah rebahan aja di rumah, nggak pernah goda manusia. Lalu serahkan saja kepada manusia yang sifatnya sudah sangat lebih dari setan. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak jadi setan lah, ya fitrah kita jadi manusia, insan kamil, amin. Oke, berarti buat teman-teman yang teman sikapnya kayak setan, bersyukur. Bisa farming pahala. Farming pahala, betul. Betul. Juga kan ini biasanya kan orang kalau misalnya ditanyain liburnya kapan, libur sekolah kapan, libur sekolahnya. Nah, liburnya pas di kuburannya kan tadi kan. Kalau kita udah dikubur artinya itu sudah libur semuanya. Iya, lulus. Betul. Jadi kalau misalnya situ mau libur sekolah ke kuburan, Monggo. oh iya, udah disiapin gitu. Oh, libur belajar, baik. Gimana Mas? Ada pertanyaan lagi nggak? Berarti malam satu suro itu bukan lebaran setan ya? Bukan lebaran setan ya. Betul. Oke, mungkin yang di sini ada yang ingin bertanya. Betul. Tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi itu apa sih bedanya? Iya, siapa yang tahu? Nah, yang nanya siapa tuh? Yang apa beda tahun baru Hijriah ditetapkannya tahun Hijriah itu apa? Ditetapkan sebagai titik awal tahun Hijriah. Apa namanya? Peristiwa apa? Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kalau tahun Masehi ditetapkannya berdasarkan apa? Lahirnya Yesus Kristus, walaupun tidak persis di tanggal 1 Januari. Makanya kamu kenal namanya AD Anno Domini. Itu artinya apa? Tahun Tuhan kita. Sebelum Masehi dikenal dengan BC, Before Christ. Tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus. Jadi Anno Domini diterjemahkan secara harfiah Al-Masih. Tuhannya orang, Tuhan kita bukan. Nah, Tuhan kita menurut mereka adalah Al-Masih. Makanya disebut artinya itu Anno Domini. Nah, kita sebut Masehi. Itu yang pertama sebagai penetapannya. Yang kedua coba perhatikan. Kalau Masehi 365 hari, kalau Hijriah berapa hari? Halo? Berapa hari? 354 hari, selisih 11 hari. Kalau Masehi didasarkan pada pergerakan apa? Matahari, solar. Kalau Hijriah berdasarkan bulan, lunar. Ada lagi bedanya? Coba lihat bulannya. Bulan-bulan dalam kalender semuanya hanya menggambarkan waktu atau cuaca di bulan itu. Muharram bulan yang terlarang perang, Safar daun yang kekuning-kuningan, Rabi itu bulan semi, Jumadil awal mulai datang musim dingin. Nanti Syaban orang lari datang ke Si'ib, lembah untuk ngangon kambing, ngangon binatang ternak. Si'ib. Ramadan musim panas. Syawal ningkat panasnya, makin panas. Zulqa'dah orang duduk-duduk kayak di rumah, nggak berani keluar saking panasnya. Zulqa'dah duduk ya. Zulhijjah itu zaman jahiliyah juga ada haji kan. Itu dari bulannya, nggak ada berhala di situ. Yang ketiga itu. Yang keempat harinya. Coba lihat dalam hari bahasa Inggris. Dari mulai apa? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Apa itu semua? Hari nyembah dewa tertentu. Sunday nyembah dewa, hari dewa matahari. Monday ini dari suku Germanik. Germanik itu apa namanya, suku yang melahirkan negara-negara Eropa di Eropa Utara, Inggris, Denmark, Belanda di sana.
Itu ada mitologi Nordik namanya. Itu dari situ rata-rata. Sunday dewa matahari. Makanya orang Nasrani itu bikin ibadahnya nyembah Tuhannya di hari Sun, hari Minggu. Monday hari dewa menyembah dewa bulan. Tuesday itu Tyr. Itu dewa perang. Dewa perang dalam mitologi Nordik. Kemudian ada Wednesday hari Rabu. Itu dari Odin atau Odin. Siapa yang pernah melihat film Thor? Film Thor. Ada bapak Thor itu sama bapaknya Loki yang pakai kacamata satu. Siapa namanya? Nah itu Odin. Itu bapaknya si Thor dan Loki. Nah, baru yang ke hari Kamis apa? Thursday. Thor itu hari dewa Thor, si Thor itu. Dan lengkap dengan palunya atau petirnya itu. Baru Friday dari Frigga atau Frida itu Dewi cinta. Baru Saturday dari dewa Saturnus. Dari 7 hari itu hanya satu yang dari mitologi Romawi. Yang 6 itu dari Nordik, Jermanik, Eropa Timur, Eropa Utara. Bandingin dengan Islam, hari Islam apa coba? Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Khamis, Jumat, Sabat. Ahad apa artinya? 1, Isnin, 2, Selasa, 3, Arba'a, 4, Khamis, 5, Jumat. Hari saat orang ngumpul sholat Jumat, itu bukan angka, bukan sita. Sabat, Sabtu 7. Jadi hanya angka, tidak ada di dalamnya itu unsur syirik. Walaupun orang-orang barat sudah demitologisasi namanya, atau sudah didesakralisasi, tapi jejak pagannya itu masih jelas. Jejak berhalanya masih jelas. Beda dengan kita. Jadi harusnya bangga kita sebagai muslim punya kalender yang bersih dari pemikiran-pemikiran konyol nyembah-nyembah dewa itu. Oke? Nah ini, mudah-mudahan mulai hari ini kamu semua cobalah selain menggunakan kalender Masehi, juga kalender Hijriah diingat. Kalau kami guru-guru mau nggak mau kadang hafal kalender Masehi karena gajiannya tanggal 25 tiap bulan Masehi, bukan 25 bulan Hijriah. Jadi harus hafal dua-duanya ya. Terima kasih. Itu barangkali penjelasannya, kalau tadi memang agak panjang penjelasannya tentang perbedaan tadi. Sedikit aja. Oke, sedikit tadi tentang kalau tahun dengan bulan tadi udah kupas tuntas semuanya ya. Dari Masehi itu kan kalau pemain bola siapa? Messi itu artinya bisa menjadi juru penyelamat ya Pak ya. Iya, Messi itu pendekatannya ke sana. Masehi jadi juru penyelamat itu Masehi itu ya. Terus yang Hijriah itu kan banyak peristiwa yang terjadi dalam Islam, Maulid Nabi, Mi'raj, terus hijrah. Tapi kenapa Pak Haji jadi yang dijadikan momentum dalam hitungan bulan dan hitungan bulan Islam adalah momentum hijriahnya? Padahal di sana banyak peristiwa dalam Islam itu. Kenapa ketika peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak dijadikan sebagai bulan Islam, atau tidak dijadikan sebagai atau di bulan Isra Mi'raj dijadikan sebagai salah satu nama bulan gitu ya? Tapi ternyata masuknya adalah di Hijriah. Artinya ketika Hijriah itu adalah pergerakan Nabi Muhammad dengan timnya gitu dari Mekah ke Madinah. Tapi ternyata di sana ada sebuah perubahan. Artinya Hijriah ini buat kita semuanya harus perpindahan dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Apapun bentuknya. Hari ini belajar biasa. Hari ini hanya salat 2 kalian 2 rakaat. Besok jadi 4 rakaat. Itu adalah hijrah. Hijrah untuk menuju lebih baik. Satu. Yang kedua tentang tahun. Yang kita euforia itu bukan tahun hijriahnya Pak Haji. Justru yang euforia yang kita laksanakan adalah tahun Masehi. Bulan Desember menuju ke bulan Januari, di ujung malam itu begitu euforianya. Berarti di sana bagaimana yang terjadi? Bagaimana kita menjanjung dewa-dewa itu
bahwa semuanya terjun ke jalanan untuk merayakan perpindahan tahun tersebut. Padahal kalau dilihat sejarah kehidupan itu bukan tahun perpindahan, bukan tahun Islam kita sebagai umat muslim. Baik, sebagai closing statement dari Pak Firman, dengan hijrah kita perbaiki diri step demi step, tahap demi tahap untuk langkah lebih baik ke depannya. Sukses tidak menunggu 5-4 tahun ke depan. Hari ini lebih baik daripada hari besok, itu adalah sukses yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita sudah berada di penghujung acara dari siswa tersesat ini. Nah, teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk memfollow Instagram kami. Di sini Eastfields Council. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami SMA Islamic Village untuk menantikan konten siswa tersesat selanjutnya. Mungkin Mas Red ada tambahan? Oke, sebelumnya yang udah nyiapin pertanyaan, kami mohon maaf ya karena waktunya mepet mau Jumatan. Betul. Kalian bisa submit di Instagram ya. Iya, mungkin bulan depan kita akan mengadakan open pertanyaan lagi ya. Buat nanti konten ke depannya. Boleh? Oke, jadi Segitu saja dari kami. Sekali lagi kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaksopanan kami dalam membawa acara ini. Sekali lagi kami memohon maaf. Siswa tersesat. oh Siswa tersesat. Siswa tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.